Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Perkenalkan, saya Heni Anjasari dengan nomor induk mahasiswa 21025143 pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD nomor 110 Tenam pada kelas 5 Pasek C dengan tema isi pesan pokok surah Al-Ma'un. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dua semangat Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Oke, anak ibu hari ini kabarnya gimana? Baik. Sama semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sebelumnya ibu mau memeriksa kerapian kelasnya. Pertama dari pakaiannya, ibu lihat anak ibu sudah memakai pakaian dengan rapi ya. Terus ibu juga melihat kelas anak-anak ini sudah bersih. Pagi tadi piket kan? Ya. Sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu dan setia. Semua siap? Beri salam. Wabarakatuh. Doa dimulai. Ibu mau bertanya kehadiran, apakah anak ibu hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Pada anak ibu Anastasia, silakan ke depan memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib. Baiklah anak-anak ibu, apakah sudah siap semua? Siap. Oke. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Maju, 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 maju. Ya, terima kasih anak ibu Tessa. Silahkan duduk ke tempat duduknya dan yang lain boleh duduk kembali. Ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu ada yang sudah lancar membaca Al-Quran? Ya, alhamdulillah. Apakah anak-anak ibu ada juga yang sudah menghafal surah-surah pendek di dalam Al-Quran? Ya. Sekarang ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu sudah menghafal surah Al-Ma'un? Sudah. Sekarang ibu minta, ayo kita bersama-sama membaca surah Al-Ma'un secara bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qadim sabun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, untuk mengingat kembali pelajaran kita yang telah lalu, kita sudah belajar membaca dan menghafal surah Al-Ma'un. Sekarang apakah ada di kelas ini anak ibu yang sudah menghafal surah Al-Ma'un? Ada. Oke, siapa yang berani ke depan untuk menampilkan hafalannya? Oke, Hanum, silahkan ke depan Hanum.
Simak ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yang berbuat ia dan enggan memberikan uang. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Yuk, beri tepuk tangan. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang memahami pesan pokok Quran Surah Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak ibu dapat membaca Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Tadi sudah kita praktekkan ke depan ya. Terus yang kedua, dalam pelajaran ini kita akan dapat memahami pesan pokok di dalam Quran Surah Al-Ma'un. Setelah nanti kita memahami apa saja isi pesan pokok di dalam Quran Surah Al-Ma'un, ibu berharap anak-anak ibu bisa menjelaskan dan mempresentasikan pesan pokok di dalam Quran Surah Al-Ma'un di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita memahami pesan pokok surah Al-Ma'un ini, maka kita akan menyaksikan video berikut ini. Yang rajin ibadah sholat, namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan pameran. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang isi pokok surah Al-Ma'un, yang mana pesan pokok surah Al-Ma'un terkait larangan menghardi anak yatim. Terus perilaku menghardi anak yatim tersebut merupakan ciri orang yang mendustakan agama. Ini larangan keras. Di dalam Al-Quran memberikan larangan keras terhadap perilaku buruk terhadap anak yatim. Contohnya apa? Kita misalnya membuli mereka karena mereka orang yang tidak mampu, mungkin pakaiannya tidak bagus ya, kita cela. Oh, pakaiannya tidak bagus. Oh, tidak jajan, orang miskin. Tidak boleh. Itu termasuk perilaku buruk terhadap anak yatim. Menjadikan hal tersebut sebagai salah satu orang yang mengingkari agama. Ibu tanya, apakah anak-anak ibu mau menjadi orang yang mengingkari agama? Tidak, pastinya. Itu merupakan larangan keras ya. Menghardi anak yatim termasuk larangan keras di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan firman Allah. Jadi kita harus harus menghindari perbuatan tersebut. Selanjutnya perintah berbuat baik. Sebaliknya, menyayangi, mengasihi anak yatim adalah perbuatan yang sangat mulia dan berpahala besar. Gimana cara anak-anak ibu mencontohkan, menyayangi dan mengasihi anak yatim dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa mencontohkan? Ayo, atau kamu melihat orang gimana cara menyayangi anak yatim? Ayo. Ada yang berani? Pernah melihat orang memberi santunan kepada anak yatim? Nah, apakah dia berbentuk uang? Apakah dia berbentuk pakaian, makanan? Ya, itu termasuk juga berbuat baik kepada anak yatim, menyayangi, mengasihi. Mengasihi boleh kita seperti di sekolah ini. Kita punya teman anak yatim, kita tidak boleh membuli mereka, kita harus menyamakan mereka seperti kita, ya. Apabila kita punya uang jajan lebih, boleh kita kasih.
kita ajak mereka untuk jajan bersama kita. Itu juga bentuk menyayangi dan mengasihi anak yatim. Oke, nampaknya anak-anak ibu belum semangat ya untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Yuk kita kasih ice breaking dulu dengan tepuk pagi, siang, dan malam. Baik. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, satu kali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Bagus. Oke, sekarang ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok ya. Yang ini ibu kasih kelompok 1 namanya ya. Ini kelompok 2. Terus yang sebelah sini kelompok 3, yang di belakang kelompok 4. Nanti ibu akan memberikan LKPD untuk tiap-tiap kelompok. Nanti akan ibu jelaskan apa tugas kalian. Ya, silakan dibuka dulu LKPD-nya. Nanti akan ibu jelaskan. Adapun petunjuk yang akan kalian lakukan di tugas tersebut, yang pertama, nanti setiap kelompok berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi tidak ada anak ibu yang mengerjakan sendiri-sendiri. Nanti silahkan berdiskusi, memecahkan masalah. Jadi ada yang 6, ada yang 4 kelompoknya, semua ikut berpartisipasi nanti ya dalam menjawab tugas ini. Yang kedua, setiap kelompok menulis hasil diskusi materi kita yang tadi tentang pesan pokok surah Al-Ma'un. Bagaimana cara kita menyayangi anak yatim dan bagaimana menerapkan hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, setiap kelompok nanti setelah kalian menyelesaikan diskusi, kalian sudah menjawab bagaimana cara menyayangi anak yatim, bagaimana menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalian akan mempresentasikan jawaban kalian tiap-tiap kelompok. Nanti boleh di tempat duduknya saja ya, perwakilan satu kelompok, satu anggota yang menjelaskannya atau yang mempresentasikan. Selanjutnya nanti kelompok yang lain boleh menanggapi ya, boleh bertanya, boleh juga memberi tambahan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan jawabannya. Oke, sudah dimengerti? Sudah. Yuk, silahkan dikerjakan. Ya, baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Siapkan presentasi kelompoknya? Sudah. Oke, kalau siap kita mulai dari kelompok 1. Silakan, siapa yang mewakilinya? Oh, Alif ya. Silakan berdiri di tempat kelompok masing-masing. Tidak usah ke depan. Oke, yang lain mendengarkan ya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Isi pesan pokok Al-Ma'un tentang bagaimana menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak boleh mensakiti dan menghina anak
sayang teman dan peduli sesama manusia. Oke. Terus Ibu pilih lagi kelompok 3. Silakan mempresentasikan tugasnya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Isi pesan pokok Quran Surah Al-Ma'un tentang bagaimana menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan teman kita yang kehilangan ayah atau ibunya untuk selamanya. Sebagai seorang teman, kita harus bisa menghiburnya dan jangan membuat dia sedih. Ya, bagus. Apakah anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya dari tiap-tiap kelompok atau menanggapi dari presentasi dari teman-temannya tadi? Oke, Bilkis dari kelompok 4, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 4 akan mempertanyakan kepada kelompok 1, jika kita menyakiti anak yatim, apa ganjarnya yang Allah berikan? Oh, mereka bertanya, jika kita menyakiti anak yatim, apa ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menyakiti anak yatim tersebut? Oke, apa kelompok 1 bisa menjawabnya? Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan jika kita menyakiti, menghardik dan memakan harta anak yatim, Allah akan murka dan kita tidak akan mencium bau surga di akhirat kelak. Ya, apakah Bilkis puas dengan jawaban dari kelompok 1? Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, anak-anak, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang surah Al-Ma'un, menyayangi dan mengasihi anak yatim. Yang kedua, kita dilarang untuk berbuat riya, yaitu melakukan sesuatu perbuatan apalagi ibadah hanya untuk dipuji oleh orang lain. Terus tadi ada juga kita dilarang untuk berbuat kikir, tidak mau berbagi kepada sesama. Terus yang paling penting yaitu kita dilarang untuk melalaikan sholat. Kita mengerjakan sholat harus di awal waktu. Misalnya kita tunda-tunda, nanti sudah di ujung waktu baru kita mengerjakannya. Itu juga termasuk larangan yang ada di dalam Quran surah Al-Ma'un. Oke, tadi Ibu lihat anak-anak Ibu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik sekali. Ibu kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ayo. Ya. Sekarang Ibu mau menanyakan, apa saja yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari Quran surah Al-Ma'un ini? Apakah ada yang ingin menanggapi atau memberi gimana rasanya setelah mempelajari? Oke, silahkan Abizar. Belajar surah Al-Ma'un sangat berkesan dan bisa kami ambil hikmahnya. Jangan sekali-sekali kita menyakiti perasaan anak yatim meskipun salah. Satu orang tua mereka telah meninggal dunia, tapi mereka bahagia sama seperti kita. Oke, tepuk tangan untuk Abizar. Ya. Oke, benar sekali kata Abizar ya. Kita walaupun anak yatim itu dia tidak punya orang tua, mungkin dalam kehidupan sehari-hari mereka serba kekurangan, kita tidak boleh mencela mereka, ya, membuli mereka, menghardik mereka, apalagi kita sampai mengambil hak mereka. Jadi kita harus menyayangi mereka, menolong mereka, ya. Nah, jadi Ibu minta karena anak-anak Ibu hari ini sudah mengetahui di mana isi pesan pokok dari surah Al-Ma'un, terutama sekali tentang anak yatim. Ibu minta anak-anak Ibu melakukan hal yang kita pelajari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya teman anak yatim atau di lingkungan kita, di sekitar rumah ada anak yatim, kita perhatikan kalau dia membutuhkan pertolongan, ya,
silakan kita bantu. Kita membantu tidak harus memenuhi. Kita bantu semampu kita. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup dulu sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Ibu minta laksanakan apa yang sudah kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Al-As. Ayo Satria, silakan pimpin teman-temannya. Doa dimulai. Silakan duduk. Dan Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kita tadi. Dan Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.